Shalom. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, juga Hari ibu-ibu yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita penuh sukacita ya. Semua pakai pakaian yang merah, tandanya kita sukacita sekali. Ya betul Ing, kemarin kan kita baru merayakan iya benar. Imlek. Ibu-ibu semua sudah dapat angpau kan? Maka Ya. itu kita semua dengan sukacita. Kita datang ke rumah Tuhan, kita untuk memuji, memuliakan namanya Dia. Benar, kita ini kan anak Tuhan diberkati. Betul. Kalau kita bisa masuki tahun baru Imlek ini Benar. semua karena Anugerah Tuhan. Karena kasih karunia-Nya. Benar. Mari saya mengundang ibu-ibu baik yang di sini, baik yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan kita. Kita menyanyikan satu lagu bagi Dia. Betul, kita semua bersukacita ya, bersukaria kita memuji Dia. Bagi Dia, bagi Tuhan kita. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan yang sudah pelihara hidup kami dari tahun ke tahun sampai pada hari ini kami boleh bersama-sama masuk di dalam tahun baru Imlek. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu kepada kami sekalian. Tolong kami di dalam kami merayakan Imlek tahun ini. Beri kami hikmat bijaksana. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami selanjutnya, kami boleh tetap dipakai oleh Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Pakai setiap kami, berkati ya Tuhan. Pelayanan ibadah pada sore hari ini. Biarlah sore ini kami mengadakan ibadah ini, Engkau yang berbicara, Engkau yang bekerja ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Tertius Santo, supaya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami untuk menjalani hidup di dalam tahun yang baru ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ing, hari ini ya kita mau memuji Tuhan. Betul. Karena kita kan mendapat berkat dari Tuhan ya. Iya. Hidup-hidup kita setiap hari kita lalui bersama Tuhan. Kita tidak pernah kekurangan sesuatu. Benar, selama betul. 1 tahun yang lalu Ya. kita tidak pernah kekurangan. Benar, kita nyanyikan bersyukur pada tahun baru. Ya, kita ucap syukur ya bahwa dari awal sampai akhir tahun Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Kita nyanyikan Sing Mien Kan En.
puji Tuhan ya. Oke, Karena hari ini kita semua hatinya Benar. sangat gembira. benar. Ya toh, kalau kita bisa masuki tahun ini semua karena anugerah Oh, Tuhan, semua itu kebaikan karena- Tuhan, kemurahan Tuhan. Benar, karena berkat Tuhan itu seperti hujan musim semi. Ya Ah. benar. Ya, dan itu akan di hati kita itu kita sungguh bersuka cita, Amin. kita bersyukur. Benar. Mari kita nyanyikan. Mari kita bersama-sama bersuka cita ya. 主师傅如春雨， Berkat Tuhan seperti hujan musim semi. Biasanya kalau Imlek kan tuh momen mesti painen ya. Iya, jadi kita sama orang keluarga semua itu ada hubungan. Oh, Iya toh. Jadi- Jadi kita sering kumpul. jadi momen kalau painen tuh apa? Momen dikasih angpau ini. Kita dikasih angpau sama anak-anak kita. Terus kita ngasihkan cucu kita. Iya, kita ngasihkan cucu. Loh, kan podo wae ing. Podo wae dapat dikasih nol lagi. Ya nggak apa-apa lah. Memang Tuhan begitu. Kita mendapat, kita juga bagi, memberi berkat untuk orang lain. Oh, Iya kan? Nggak gitu, dinikmati Ta. sendiri. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya yuk kita nyanyi lagu painen. Iya, painin.
动江，炮竹响连天。新年过节好欢喜，大地主恩说不尽，大家欢喜同风享受主恩典。七个隆咚锵咚锵，炮竹响连天。七个隆咚锵咚锵，炮竹响连天。Ibu-ibu sudah tidak sabar ya menunggu siapa ya yang akan menyampaikan firman Tuhan ya. Oh, itu loh, pendeta. Siapa itu? Pendeta siapa? Yang Aku tuh tahunya. bagus itu loh. Oh, Siapa ya? itu dah yang biasanya sering ke Congko. Ya. Loh ini jadi berarti diimport ya. Iya, diimport dari sana. Wah, ya ibu-ibu, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sudah mengutusnya, menyediakan hambanya yang setia, jauh-jauh datang ya untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Ya, kita sekarang serahkan waktu selanjutnya kepada yang ibu-ibu sudah menantinya ya, pendeta yang wah keren, pendeta ini keren sekali ya. Nanti saksikan sendiri ya. Firman yang disampaikan betul-betul sungguh itu menjadi berkat. Dia pakai Tuhan Ibu-ibu, ya, menjadi berkat bagi kita semua. Penasaran kan? Nah, nanti kalau mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati ya. Ibu-ibu yang di rumah tetap duduk loh ya. Jangan nanti pergi ambil minum, pergi ngambil camilan. Iya, jangan ya. Ya, biasanya kalau di gereja itu duduk semua. Kuai-kuai sosial. Nah, duduk dengan tenang ya, dengan tapi sabar. kalau di rumah itu waduh ngambil camilan ini, makan minum ini. Jangan-jangan nanti pas buka-buka angpau ya. Ngitung-ngitung uangnya berapa gitu Ya, dapatnya. soalnya kan baru painin. Iya. Jadi oleh angpau. Ya, Jangan ya, angpaunya disimpan dulu ya. angpau disimpan lah nanti. Dengar khotbah dulu, dengar firman dulu. Lalu nanti kita baru lakukan ya. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita dalam suasana yang sukacita ya dalam merayakan tahun baru orang Tionghoa. Kita hari ini akan membicarakan tentang tradisi sama kebenaran Alkitab. Saya ingin membetulkan penggunaan istilah Imlek gitu ya. Sebetulnya kita tuh salah kaprah ya menggunakan istilah Imlek. Kalau di Congko tuh nggak ngerti itu apa Imlek. Ya kita bilang Yinli. Nah, karena kita dipengaruhi mungkin pemikiran Taoisme. Ya Taoisme itu mereka menekankan Yin sama Yang. Nah di Congko itu kita kalau membicarakan tentang kalender itu ada dua memangnya. Satu disebut Yangli. Yangli itu kalender umum internasional karena berdasarkan perputaran matahari. Nah, kalau untuk orang Tionghoa sendiri, mereka tidak pakai Yinli, tapi pakai Nongli. Ya, karena popularitas penduduk di Tiongkok itu kebanyakan kan petani. Jadi perhitungan kalender mereka itu berdasarkan bulan. Jadi mereka gunakan Yangli untuk internasional, kalau untuk penduduk umum itu rakyat pakai Nongli. Jadi ada Yangli, ada Nongli. Atau Sinli itu kalender tahun yang baru sama Ciuli itu. Ya. Tapi entah kenapa begitu sampai di Asia Tenggara ya karena kita dipengaruhi oleh pikiran Taoisme. Kalau ada Yang, kemudian ada Yin. Nah, karena Taoisme kan Yin Yang. Maka ada Yangli, kemudian mereka menggunakan Yinli. Ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Imlek. Nah, itu sudah salah kaprah. Ya, tapi sekarang sudah menjadi satu istilah yang umum. Ya, yang dipakai hanya di Indonesia. Di Singapura, di Malaysia mereka juga nggak ngerti Imlek, nggak tahu. Mereka taunya Yangli sama Nongli. Ya, nah, kalau dalam bahasa Inggris lunar year, ya itu peredaran yang berdasarkan perhitungan kalender bulan. Ya, juga satu informasi aja supaya kita ngerti
Ya walaupun salah kaprah tapi sudah menjadi istilah yang umum, ya sudah jalan aja gitu loh. Ya, tapi kita perlu tahu ya, jangan kesalahan ini dibawa terus turun temurun ya. Jadi kita satu pengertian. Oke. Yang kedua, karena kita membicarakan tradisi dan kebenaran Alkitab atau kekristenan, maka kita hari ini saya akan menjelaskan bahwa kita merayakan tahun baru bagi orang China itu kalau disesuaikan dengan ajaran Alkitab itu sangat mirip sekali dengan orang Yahudi merayakan hari Paskah. Ya, mungkin jarang orang memperhatikan ini. Nah, hari ini saya akan menegaskan ada beberapa poin yang kita rayakan itu persis sama sekali pengertiannya di dalam Kejadian orang Israel waktu mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, yaitu hari Paskah. Nah, kita tahu bahwa orang Israel pernah tinggal di Mesir selama lebih dari 430 tahun lamanya. Ya, setelah zamannya Yusuf meninggal, kemudian ada Firaun-Firaun yang tidak kenal Yusuf, ya, kemudian mereka menindas bangsa Israel di Mesir. Sehingga selama 430 tahun lamanya orang Israel di Mesir, mereka kehilangan identitas dirinya sebagai umat Allah. Jadi mereka nggak ada perhitungan kalendernya sendiri atau suku bangsanya atau kenegaraan, sama sekali nggak ada konsep ini. Nah, kemudian Allah yang setia, Allah tetap mengingat janjinya kepada Abraham, ya, dan memimpin orang Israel harus kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oleh karena itulah Allah memanggil Musa dan Harun untuk menghadap kepada Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Maka saat itulah Allah berbicara kepada Musa dan pada Harun. Mulai hari ini akan diadakan perhitungan yang baru. Yaitu ada penanggalan yang baru. Ya, disebut bulan yang pertama. Karena di bulan ini aku akan melakukan suatu hal yang besar bagi umatku. Maka itulah Allah memerintahkan Musa untuk memberitahu kepada orang Israel. Ya, mereka harus mempersiapkan diri sendiri selama 7 hari, menyucikan diri. Ya, kemudian 7 hari lagi sampai pada hari yang ke-14. Nah, Tuhan menegaskan, nanti pada malam itu juga aku akan memimpin kamu keluar dari Mesir. Jadi, waktu mereka merayakan Paskah itu juga satu permulaan tahun yang baru bagi umat Israel. Dan pada malam itu juga Allah memerintahkan orang Israel, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Harus kumpul di rumah, kamu harus makan bersama-sama, yaitu menyembelih seekor domba. Dan darahnya diusapkan di pintu. Karena pada malam hari itu Allah akan mengutus malaikat untuk membunuh anak sulung bagi orang-orang Mesir, juga hewan-hewan ternak mereka yang lahir sulung. Jadi bagi orang Israel, mereka merayakan Paskah, ya, dan mereka memulai satu tahun yang baru. Mereka akan dilewatkan oleh pembunuhan anak sulung. Mereka harus kumpul di dalam rumah, tidak boleh keluar. Nah, beberapa hal ini ya artinya atau maknanya itu sama dengan kita orang Tionghoa merayakan tahun baru. Nah, orang Tionghoa dalam perhitungan kalender tadi saya katakan berdasarkan peredaran bulan. Orang Israel juga demikian. Orang Yahudi mereka perhitungannya sangat sama dengan orang Tionghoa. Nah, kita kalau orang Tionghoa mengatakan
tahun baru itu istilahnya apa? Kuonien. Ya, kita mengatakan kuonien. Apa itu kuonien? Melewati tahun. Nah, kalau orang Israel, kuo iwe jie, ya, melewati hari Paskah. Ya, Paskah itu penyembelihan domba. Ya. Nah, kalau Cungkuren ya, kalau kita merayakan tahun baru suka tempel-tempel Sunlian, ya, itu logo-logo kata-kata berkat ditempelkan di pintu-pintu toh, tulisan merah-merah. Nah, itu sama pengertiannya dengan orang Israel, ya. Darah domba itu menyelamatkan mereka dengan kata-kata berkat. Ya. Nah, kita orang Tionghoa kalau mau Kusingnian malam itu mesti kumpul-kumpul toh makan di rumah, ya. Jadi nggak boleh keluar dari rumah. Kemudian kita juga membagi angpau. Tadi dikatakan banyak istilah angpau. Apa itu angpau? Orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir waktu malam itu, ya, karena malaikat Allah setelah membunuh anak-anak sulung orang Mesir maupun hewan-hewan mereka, ternak-ternak mereka ketakutan sekali. Ya, mereka merasakan bahwa orang-orang Israel ini membawa malapetaka. Maka cepat-cepat disuruh, kamu pergi. Nah, waktu mereka mau pergi diusir, ya, orang Israel mengambil kesempatan apa? Merampas, ya, nah, harta orang Mesir. Sedapat mungkin, sebanyak mungkin dibawa keluar. Itu semua tercatat di dalam Alkitab. Ya. Nah, di sini kita melihat banyak persamaan, ya, kebenaran yang terjadi di dalam Alkitab, dalam sejarah orang Israel. Kemudian juga bersamaan dengan kebudayaan orang Tionghoa. Nah, kita tahu zamannya Musa itu kalau dihitung dari kalender sekarang itu kira-kira 3005 tahun yang lalu. Kita sekarang sudah masuk tahun 2022. Ya, jadi zamannya Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, orang Tionghoa juga begitu. Tadinya juga nggak ada catatan. Ya, untuk perhitungan kalender juga nggak ada. Kapan dimulai? Ya kira-kira bersamaan dengan zamannya Musa. Ya, kalau kita menelusuri apa itu sejarah orang Tionghoa, kita tahu kapan mulai ada catatan tulisan. Ya, yaitu pada Sang Cao, dinasti Sang. Hari ini kalau kita lihat kalender orang Tionghoa, kita tahun ini tahun berapa? Tahun 2573. Ya, tahun 2573. Berarti perhitungan kalender orang Tionghoa sekarang itu mulainya juga hampir bersamaan dengan kalendernya orang Yahudi. Ya, sangat berdekatan. Ya, jadi kita tahu bahwa Allah kita tuh dia mengendalikan situasi dunia ini. Dia mengendalikan sejarah manusia. Ya, dia mengendalikan kehidupan kita. Ya, di mana-mana Allah ingin menyatakan kehendaknya. Jadi Allah bukan saja mengasihi orang Israel. Allah juga mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini. Ya, jadi kita tahu ya ada sedikit penjelasan, ya, pencernaan kita tahu apa yang terjadi di dalam Alkitab juga terjadi di negara Tiongkok. Allah mengasihi orang Yahudi. Allah juga mengasihi kita orang Tionghoa. Ya, Allah juga mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, kita tahu bangsa Tionghoa merupakan suku yang terbanyak di dunia ini. Ada berapa banyak? Orang Tionghoa di seluruh dunia ada berapa banyak? Ya, menurut perhitungan hari ini ada 14 miliar. 14 miliar. Bangsa Indonesia ada berapa? Ya, cuma 2,6 miliar. Hanya 1/6-nya. Ya, tapi anugerah Tuhan tetap dilimpahkan kepada seluruh umat manusia. Ya, nah hari ini kita sedikit mengetahui itu ya. Nah kita lanjutkan. Apa ajaran firman Tuhan terhadap kita untuk memasuki tahun yang baru ini? Apa yang kita kejar? Apa yang kita tuntut? Tadi pemimpin persekutuan
menyanyikan banyak lagu-lagu ya mengenai tahun baru. Ada Gyeonghee lah, ada Xinjia lah, ada apa macam-macam. Terus dibicarakan angpau juga. Ya memang tidak salah kalau kita mengejar rezeki dalam kehidupan ini. Ya, tapi rezeki yang paling besar itu apa sih sebenarnya dalam kehidupan manusia? Nah, saya mengajak saudara membuka Alkitab. Ya, kita akan membaca dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 17. Mazmur 34 ayat 12 sampai 17. Akan saya bacakan ya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka kepada mereka dari muka bumi. 3 hal yang menjadi keinginan kehidupan manusia. 1, dikatakan menyukai hidup. Siapa yang tidak menyayangi hidup kita? Setiap orang pasti menghargai, menyayangi hidupnya. Betul nggak? Ya, menjaga dirinya, sehat dan macam-macam. Ya, apalagi sekarang kita di dalam masa pandemi ini, nggak tahu kapan habisnya. Ya, jadi kita selalu was-was, menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan sampai kita tertular, terpapar dan lain sebagainya. Ya, kita menjaga kesehatan. Ya, siapa yang nggak suka umur panjang? Mau nggak umur panjang? Semua menginginkan umur panjang. Ya toh, di dalam lagu-lagu tadi, Xinjia tadi kan banyak toh kita saling mengucapkan berkat ya, selain dapat materi, kekayaan dan sebagainya, kesehatan, umur panjang. Ya, siapa yang tidak suka hal-hal yang baik? Ya, firman Tuhan juga mengajarkan demikian. Kita dituntut untuk menjaga kesehatan kita. Kita dituntut untuk melakukan kebaikan. Nah, semuanya ini merupakan keinginan manusia. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Saya kurang senang ya kalau dalam perayaan tahun baru itu selalu diucapkan kongsi facai itu ya. Ya. Bukannya saya menentang kalau kita mendapat kemakmuran yang kelimpahan. Tapi masa cuma itu saja yang diungkapkan? Seakan-akan kalau sudah Xinjia itu ya facai aja gitu. Tidak. Ya. Materi ada, enggak ada. Ya. Makmur atau kurang itu relatif. Tergantung hati kita. Ya. Banyak orang dikasih lebih banyak sampai karena anak ketamakan, enggak puas-puas. Ya. Pepatah Tionghoa mengatakan apa? Hati manusia ini susah, sukar untuk dipuaskan. Ya. Bagaikan apa? Seperti seekor ular mau menelan seekor gajah. Rensin pucu setun siang. Mungkin enggak seekor ular menelan gajah? Ya pasti enggak mungkin. Tapi saya pernah melihat video bagaimana seekor ular menelan seekor kambing. Oh, luar biasa. Mulai dari mulutnya kambing itu dicakup gitu ya. Enggak dilepas. Sampai beberapa hari. Sampai kambing itu mati, enggak bisa napas. Nah setelah mati bagaimana? Tubuhnya mulai lembek, mulai busuk. Ya, kemudian pelan-pelan dihisap, pelan-pelan disedot sampai akhir semua masuk. Untuk menelan seekor kambing menghabiskan waktu kurang lebih 2 minggu. Seekor ular. Nah hati manusia bagaimana?
Nah, kadang-kadang ketamakan kita juga seperti ini. Tidak akan puas-puasnya. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan itu yang menjadi tuntutan utama kita, tapi perbuatan baik. Tadi dikatakan, jauhilah kejahatan. Ya, jauhilah perkataan-perkataan yang busuk, yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan semua ini? Di ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa Allah akan memberkati orang yang benar. Allah akan menghukum orang-orang yang jahat. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang dibenarkan? Memang kita manusia tidak sempurna. Alkitab tatkala mengatakan orang yang benar, bukan menuntut kita menjadi orang yang 100% betul, nggak mungkin. Ya, kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang terbatas. Tapi yang penting dari motivasi hati kita. Ya, waktu Alkitab mengatakan tentang orang benar, itu ditujukan kepada hati kita yang mempunyai sikap yang takut kepada Tuhan. Dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Seperti Ayub. Alkitab memberikan komentar, dia adalah orang yang benar. Tapi bukan orang yang sempurna. Ya. Waktu Alkitab mengatakan Ayub adalah orang benar, kemudian diberikan penjelasan, dia mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Dan dia yang menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Sehingga dia bisa memimpin sekeluarganya itu beribadah kepada Tuhan. Waktu Alkitab mengatakan Yusuf, ya, papa dari Tuhan Yesus di dalam dunia ya, secara jasmani, ya, bukannya Yusuf orang yang benar, yang sempurna, tidak. Tapi dikatakan di situ Yusuf mempunyai hati yang takut kepada Allah dan taat pada firman Tuhan. Nah, disinilah kita dituntut. Ya, tahun yang baru kita juga mempunyai satu hati yang takut akan Tuhan, yang menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan jahat. Memang kita tidak sempurna, kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi bersandarkan pada anugerah Tuhan. Yang terpenting, nah seperti orang Yahudi tadi, tatkala mereka mau melewati hari Paskah itu, ya, mereka mengalami satu penyelamatan dari Tuhan. Karena ada darah domba Allah yang dipuaskan di pintu. Nah, sehingga malaikat Allah melewati, tidak membunuh mereka. Nah, hari ini kita juga demikian. Bersandarkan pada darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diampuni dan kita diterima sebagai anak-anak Allah. Nah, setelah itu kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Kalau kita masih tetap berkanjang di dalam dosa, tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak mau menerima keselamatan Tuhan, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan. Maka hati kita terus dikekang atau diikat, ya, diperbudak oleh kuasa dosa. Ya, maka kita tidak akan terlepas dari itu. Saudara sekalian, kita sadar bahwa kehidupan di dalam dunia ini sebentar saja lalu. Tahun ini tahun macan ya. Saya show macan. Orang-orang bilang kamu tuh macan jahat. Betulkah? Enggak lah. Banyak orang yang kenal saya selalu mengatakan saya baik kok. Betul ya Cili ya? Saya enggak jahat kan? Tadi saya sudah dipuji loh, saya baik. Kenapa baik? Karena saya sudah menjadi anak Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengubah hidup saya. Kalau tidak, saya tetap menjadi orang yang jahat. Ya, saya di dalam keluarga tuh yang paling keras loh. Betul. Saya berikan sedikit kesaksian. Waktu saya masih kecil, ya, masih usia remaja itu. Saya enggak mau kalah loh di rumah itu. Ya, di rumah tuh ada apa-apa tuh saya mesti mau menang sendiri. Sehingga kakek dan nenek saya itu memberikan julukan saya itu sebagai
ulat bulu. Tahu ulat bulu? Maujong? Tahu maujong? Pernah tahu ulat bulu itu? Kalau kena ulat bulu bagaimana rasanya? Hah? Rasanya bagaimana? Gatalnya bukan main. Ya toh, bahkan bisa luka. Ya toh. Nah, saudara bisa bayangkan kakek dan nenek saya, dia bisa memberikan julukan kepada cucunya ini. Kalian bisa membayangkan ya, sejahat apa saya waktu kecil itu. Saya nggak mau ngalah sama kuku. Saya di atas ada 2 kuku, nggak mau ngalah. Ya, kalau papa mama beli barang apa mau dibagikan pada saudara-saudara, nggak boleh papa mama yang bagi, harus melalui tangan saya. Saya yang bagi, betul. Kemudian yang baik-baik saya ambil dulu, saya simpan dulu. Sisanya baru saya bagikan yang lain-lain. Nah itu egoisnya. Karena di dalam hati nggak ada Tuhan. Walaupun mulai kecil dibawa ke sekolah minggu, dengar cerita Alkitab, banyak tahu, tapi nggak ada hubungan hidup dengan Tuhan. Hidup belum diubah. Sampai saya usia ingat 16 tahun. Nah saya ikut camp pemuda. Waktu itulah baru saya mengerti apa itu anak-anak Tuhan. Waktu saya mengenal Tuhan, diubah hidup saya. Ya. Kalau saya mau berbuat jahat, kalau saya mau egois, masih mau menang sendiri, rasanya dalam hati itu ada satu suara kecil mengatakan, nggak boleh loh, kamu kan anak Tuhan loh. Nggak boleh loh, kamu kan anak Tuhan. Ya, perkataan istilah anak Tuhan, itu yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Itu selalu mengingatkan saya. Kamu kan sudah percaya aku, kamu kan sudah menerima aku, kamu kan sudah menjadi anak-anakku. Jadi nggak boleh loh ya, nggak boleh egois loh, nggak boleh berbuat jahat loh, ya nggak boleh kejem loh, ya nggak boleh nakal. Diingatkan terus. Sehingga satu hari juga kakek dan nenek saya yang memberikan kesaksian, loh ulat berbulu ini kok berubah ya? Ya, ulat ini kok bisa berubah? Berubah jadi apa? Sudah tahu? Ulat bisa berubah jadi apa? Jadi kupu-kupu. Ya toh. Sampai pada waktunya ulat itu bisa menjadi entung gitu ya. Nah entung itu kemudian sampai waktunya dia menetas jadi kupu-kupu. Kupu kan indah. Ya toh. Aneka warna indah. Artinya apa? Nah saya ada perubahan hidup. Dari ulat berbulu tadi menjadi kupu-kupu yang indah, yang menyenangkan orang. Nah itulah kehidupan orang Kristen. Oleh karena itulah saya menghimbau saudara sekalian, kita memasuki tahun yang baru. Memang banyak harapan kita, banyak keinginan kita, banyak tuntutan kita. Terlebih-lebih yang kita mohon kepada Tuhan apa? Tuhan cepatlah pandemi, cepat lewatlah. Ya, satu belum selesai kok keluar lagi. Baru lewat Delta, sekarang Omikron. Tuh, ada orang bergurau ya. Gak apa-apa, Omikron sebentar akan lewat, akan lenyap. Yang muncul lagi nanti sinetron. Kan sinetron serialnya kan gak habis-habis ya. Nyambung terus kan. Nah, itu. Ya mudah-mudahan demikianlah. Sinetron kan cerita saja ya gak apa-apa. Ya, tapi yang penting, marilah di tahun yang baru. Tatkala kita menghayati makna tahun yang baru ini, kita juga berupaya memohon Tuhan mengubah hidup kita. Ya, ada satu kehidupan yang baru. Dimulai dari kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tadi saya sudah jelaskan ya. Perayaan tahun baru orang Tionghoa itu bersamaan dengan orang Israel ya melewati Paskah. Kuonian, kuoyejie ya melewati tahun yang susah, melewati tahun yang enggak baik. Kita masuk tahun yang baru, ada satu harapan yang baru. Nah, disitulah kita belajar ya. Biarlah kuasa Tuhan mengubah hidup kita. Seperti yang dikatakan di sini. Ya, tadi firman Tuhan diawali dengan apa? Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan, akan ku ajarkan kepadamu. Nah itulah.
Begitu kita takut akan Tuhan, kita menjauhkan diri dari kejahatan, kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah menjadi orang yang benar di mata Tuhan, maka permohonan kita akan didengar, diterima oleh Tuhan dan digenapi. Sebaliknya, kalau kita masih di dalam kejahatan, ayat 17 dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ya, Tuhan akan melenyapkan orang-orang jahat. Ya terserah kalian yang pilih lah. Ya, langkah kehidupan kita ya kita yang tentukan kok. Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan hanya memaparkan kepada kita. Nah, kalian yang mengambil keputusan. Kamu mau jadi orang benar atau tetap menjadi orang yang jahat? Anugerah keselamatan sudah disediakan. Kalau kamu mau terima, kamu percaya, kamu dapat. Kalau kamu menolak, ya udah kamu binasa. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sangat jelas. Ya, demikian besar kasih Allah kepada dunia. Sehingga diberikannya putranya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Tidak binasa. Nah sebaliknya kalau tidak percaya kita akan dihukum dan dibinasakan. Dua jalan sudah dia taruh di depan saudara. Mau yang ini atau mau yang ini. Pilihlah sendiri. Kamu yang menetapkan, kamu yang memilih. Nantinya akhirnya akan kamu rasakan sendiri. Kita bersyukur Allah mengasihi kita. Ya, selalu dengan firman-Nya itu mengingatkan kita. Ya, walaupun kita kadang-kadang nakal ya, kita jadi orang itu sering-sering nakal, bebel gitu ya, keras hati ya. Tapi Allah terus memberikan kesempatan melalui Roh Kudus-Nya itu selalu mengingatkan. Ya, marilah, tatkala masih ada kesempatan, mari kita masih bisa mencari Tuhan. Cepat-cepat kita merasakan anugerah Tuhan. Saya heran ya, banyak orang kalau ikut ke gereja itu duduknya nggak mau depan, selalu di belakang sana. Betul nggak? Huh? Tapi kalau lihat konser ada bintang film, bintang penyanyi, wah cepat-cepat cari yang paling depan. Ya, Laisa, wah cepat-cepat dekat foto-foto. Untuk anugerah yang kekal jauh-jauh. Kok begitu ya? Itulah keanehan manusia ya. Nah saudara, hari ini anugerah dan berkat Tuhan sudah disediakan di depan Anda. Tinggal kalian memilih, memutuskan. Mau menerima Allah, menerima Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan, atau masih tetap berkanjang di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Ingatlah firman Tuhan tadi sudah mengatakan. Kalau kita menjadi orang yang benar, Tuhan akan mendengarkan kita. Tapi kita tetap di dalam kejahatan, Tuhan akan memusnahkan kita. Biarlah tahun ini kita diberi kebijaksanaan dari Tuhan dan diberikan kekuatan dari Tuhan. Ya, tahu bagaimana memilih yang benar dan mendapatkan yang bernilai kekal. Hidup ini kan sebentar ya. Baru sekejap saya masih rasakan masih remaja, masih pemuda. Sekarang loh kok sudah lanjut usia. Umur saya tahun ini 72 tahun. Masih muda toh? Kalau orang tanya, "Limus umur berapa?" Sweet 70. Nah, bukan sweet 17, sweet 70. Walaupun 70, tapi tetap manis. Kenapa? Karena ada Tuhan. Sudah ada Tuhan, jadi menjadikan semua indah. Ya, saudara mau? Mau enggak? Ya, jadi
mendapatkan Tuhan, mendapatkan segala-galanya. Jangan hanya berkat yang dikejar. Ya, kalau kita cuma hanya mengejar berkatnya saja, nggak mau Tuhannya, kita rugi. Seperti anak yang terhilang. Ya, dalam Alkitab, Injil Lukas menceritakan anak yang terhilang bagaimana? Dia cuma mau harta dari papanya toh. Pak, ayo mana warisanku? Sudah dapat, dia pergi. Warisan bisa habis. Kalau sudah habis bagaimana? Nyesel dia. Baru kembali pada papanya. Ya. Nah, kita hari ini juga jangan menjadi anak yang terhilang. Jangan hanya minta, Tuhan berkati aku, minta berkatnya saja. Jangan. Ya, kita perlu, Tuhan, aku mau memiliki kamu dan aku menjadi milikmu. Kalau kita memiliki Tuhan, berarti apa yang menjadi milik Tuhan juga menjadi milik kita. Ya kan? Kan kita kan anaknya. Jadi milik papa juga milik anak. Nah, itu yang benar. Ya, marilah ya, di tahun yang baru kita pegang erat-erat Tuhan kita. Kita mengikuti Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Lakukanlah kebajikan, lakukanlah kebenaran. Ya, sehingga kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Ya, menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Kalau udah disayang oleh Tuhan, enak enggak? Ya pasti enak. Disayang sama Tuhan. Disayang papa mama aja kita sudah senang. Ya toh? Apalagi disayang oleh Bapa Surgawi. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk renungan singkat yang boleh kami dapatkan. Di saat kami merayakan tahun baru, kami juga boleh diingatkan akan peristiwa orang-orang Israel dalam Paskah, di mana mereka juga mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Sehingga mereka juga boleh keluar dari tempat perbudakan di Mesir, menjadi umat pilihan-Mu, mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu yang sudah melimpah dan diberikan pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, gimana setelah mendengarkan firman Tuhan? Diberkati kan? Ya pastilah. Nah, iya kalau berkat Tuhan itu nggak akan jauh-jauh kemana kasal. Kita selalu berharap kepada Dia. Berkat Tuhan itu melimpah. Amin, amin, ya. amin. Nggak pernah berkesudahan. Benar, nggak ada berhentinya. Itu kekal selamanya, kasihnya itu tidak berkesudahan. Memang itulah Allah kita, Tuhan benar, kita. Dia itu berkatnya seperti air sungai mengalir terus ya. Benar. Lo lihatin ini dekornya, bagus menunjukkan bahwa sekali hari ini ya. kan, hari ini kan ini adalah karyanya seorang ibu dari PWK Facebook. Aku nggak usah ngomong ya, sudah tahu semua kan. Yang jelas bukan aku, bukan kamu. Iya, bukan kita. Ibu-ibu pasti tahu ya. Nggak perlu saya ngomong ya. Iya, memang betul ya. Tuhan itu baik ya. Kita dikasih karunia yang berbeda-beda. Benar. Dan kita harus menyalurkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita ya. Betul. Jangan disimpan. Benar, anugerah, kasih karunia, berkat semua itu bukan dipakai diri sendiri. Ya. Yuk sekarang kita nyanyi kongsi-kongsi Tadi kan Painin tadi belum kongsi-kongsi ya. Kita kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi ya.经过多少转
Ibu-ibu, gimana ibu-ibu sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman. Sekarang tiba saatnya apa? Sebelumnya kita memberi persembahan, ibu-ibu tahu nggak? Biasanya orang-orang kalau pada waktu Imlek Sincia itu sering kan mengatakan kongsi Pak Jai, ya seperti yang ada tulis di sini ya, kongsi Pak Jai, wan serui. Ibu-ibu tahu nggak? Kongsi Pak Jai itu mengucapkan selamat kamu makmur. Selamat kamu itu menjadi kaya kalau ngomong bahasa umumnya. Oh gitu, gitu. Biasanya kita ini seringnya ngomong kongsi fajai, Iya. kongsi fajai. Jadi nggak tahu apa itu. Padahal Tapi itu nggak ada salahnya ya. Tapi kita tahu itu umumnya orang dunia ingin mengharapkan mendapatkan apa? Mendapatkan berkat cuma jasmani. Kaya, ya toh? Nggak bisa punya rumah banyak, punya mobil banyak gitu ya. Tapi kalau kita di dalam kita mengatakan apa? Sing chuan mong fu. Sing chuan mong an, sing chuan mong fu. Nah, itu artinya kita mendapat berkat. Kalau berkat itu kita anak Tuhan, berkat dari Tuhan itu nggak sama berkat yang orang dunia harapkan. Mereka cuma minta jasmani ya, berkat jasmani. Tapi kalau orang anak Tuhan, berkat Tuhan itu rohani. Nah, bukan jasmani aja ya. Jasmani dikasih, rohani itu yang lebih penting. Pasti ya. ibu-ibu tadi kan sudah dengar khotbahnya dari anak Tuhan ya, hamba Tuhan yang setia ya. Bagus sekali kan sudah dijelaskan ya. Itu dengan tema apa ibu-ibu tahu? Chun Jie Ho Ji Tu Jiao Xing ya. Imlek dan kekristenan. Imlek dan kekristenan supaya kita mengerti apa hubungannya Imlek dan kekristenan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan ya, supaya kita tidak salah. Jadi kita tidak tahayul ya terus percaya ini itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya katanya kalau Chunjie Xingnian itu tidak boleh nyapu, tidak boleh keramas, tidak boleh cuci baju. Loh terus siapa? Ya tidak keramas, tidak cuci baju, tidak nyapu. Nah terus gimana? Ya, bau kan? Nah, kita nyanyikan Hosingin. Sambil ibu-ibu sediakan berkat yang ibu-ibu terima ya. Pastikan oleh angpau banyak kan dari anak, dari menantu. Ya, itu angpaunya disisakan loh untuk Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Benar ya, berkat yang dari Tuhan kita bisa kembalikan lagi ya untuk pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu seperti biasa kita kan kalau persembahan kan karena kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa tatap muka. Ibu-ibu kan kesulitan ya, kan kita sudah usia ya, kesulitan kalau mau transfer. Masa ya transfer dan bikin deh? Iya. Bang. Iyalah kita nggak ngerti caranya. Makanya jadi pengurus itu tadi kan sudah dikasihkan celengan. Ya. Ibu-ibu bisa memasukkan tiap persembahan ibu-ibu ke dalam celengan ya. Kalau kok ada yang ibu bilang belum penuh ndak tak kekno. Loh, sudah masih ndak penuh ya kasih sudah 1 tahun ndak penuh. Enggak apa-apa ya. Ya, jadi ibu-ibu bisa disimpan di celengan, nanti celengan itu dibawa. Kalau ibu-ibu kesulitan boleh telepon ke pengurus kita, nanti pengurusnya akan mengambilnya ya. Kalau disimpan di amplop dipakai Iya, nanti aku butuh, tak pinjem sih. Iya. Tapi lupa kembalikannya. Iya. Biasa biasa. Kalau di celengan ndak bisa keluar. Sudah masuk ndak bisa keluar. Iya. Benar. Ya, jadi ibu-ibu kalau kesulitan untuk transfer, ibu-ibu bisa ditaruh celengan. Kalau celengannya itu sudah penuh, ya kasih ing. Puji Tuhan. Penuh. Diganti sing baru ing. Lah celengan itu disimpan terus, pas dikasih cucu ing buat mainan. Ya, kita nyanyi ya. Hosingin. Selamat tahun baru. Kita seneng ya lagu-lagu. Kalau Imlek kan ini pasti ada Hosingin, kongsi-kongsi ya. Lagunya ceria sekali, senang ya. Hosingin
Mari ibu-ibu kita doa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami sungguh ucap terima kasih Tuhan. Selama ini dalam kehidupan kami Tuhan, Kau selalu memberkati kami. Kau selalu membimbing kami. Dan Tuhan selalu memelihara kami dalam kehidupan ini. Walaupun dunia ini seringkali datang berita yang menakutkan. Berita yang beri kami menjadi orang yang putus asa. Tapi Tuhan, kami anak-anak-Mu, Tuhan Immanuel tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya pada saat ini berkat-Mu juga selalu menyertai kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami dapat mempersembahkan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami untuk pekerjaan Tuhan di PWK Febe ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan Kau sendiri yang akan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam masuk ke tahun yang baru ini Tuhan, mereka juga lebih merasakan pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan selalu menyertai semua ibu-ibu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu-ibu sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang penting ibu-ibu sudah doa semua. Ya, kita akan mengakhiri ya persekutuan kita. Sebelumnya saya mewakili semua ibu-ibu ya jemaat Febe ya mengucapkan terima kasih kepada Limuse, Limuse. Benar, terima kasih Limuse. Ya, Pendeta Tertius Santo ya. Beliau begitu setia ya. Waktu saya menghubungi dia langsung oke, aduh saya bilang betul-betul hamba Tuhan yang setia. Itu betul harus kan kita menjadi teladan kita ya. Iya, firman-Nya juga yes ya. Amin, juga, amin. Dan jangan lupa loh kita juga ucap syukur dengan pianis kita. Iya, pianis kita yang tidak asing lagi, Lau Selibing. Iya. Mari kita tepuk tangan untuk Lau Selibing. Tepuk tangan untuk Lau Selibing ya. Lau Selibing ini setia loh ya. Dia ngajar di paduan suara kita meskipun saat ini enggak boleh kumpul-kumpul. Tapi dia masih setia. Jangan kecewa ya. Kita tetap semangat amin, ya. Amin. Pasti Tuhan kasih kesempatan lagi benar, ya. Benar. Tuhan itu bukan lihat hati kita. Ya. Kalau ibu-ibu masih tapi ibu-ibu hatinya itu cinta Tuhan, benar, setia betul. Ya toh. Ya pasti itu sama aja. Libing ini adalah adik dari Limuse. Itu ya. Waduh Tuhan. Lu enggak tahu? Baru ini kamu baru tahu. Berkat Tuhan itu melimpah kepada keluarga. Semua dipakai oleh Tuhan. Loh. Ada si Sapian. Loh. Limuse itu yo pinter lo piano. Pinter lo ngajari itu. Ajar ini paduan suara loh. Limuse itu sungguh. Benar. Ya. Aku pernah ketemu dengan Limuse di airport. Dia waktu itu mau ke Cungkok. Ya toh. Dia itu cerita di Cungkok kalau enggak salah ya. Kalau saya enggak lupa loh Limuse. Betul enggak? Di Cungkok itu ada yang sudah tua, sudah usia berapa puluh tahun ya. Baru belajar piano ya. Betul enggak? Limuse pernah cerita itu sama saya. Dia bilang, tuh tapi kalau kita mau. Ya dia itu melayani Tuhan ya. Bapak itu sudah usia si Setoswe kalau enggak Pak Setoswe ya katanya Limuse. Tapi lanjut usia ya. Piano. Betul enggak sih? Kok Limuse mantuk-mantuk berarti betul. Tapi kalau betul. Memang Tuhan mau pakai tidak pandang usia ya. Usia kita berapapun Tuhan bisa pakai. Betul. Ya, kita enggak pernah tua. Ya. Di mata Tuhan itu kita masih muda, masih semangat. Ya Tuhan itu sayang. Ibu-ibu sudah kita ada pengumuman, mungkin pengumumannya ya seperti biasa ibu-ibu setiap Kamis kita ada persekutuan secara online ya. Karena tidak boleh onsite, tidak boleh ke gereja. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Benar, ya. Semangat kita untuk melayani Tuhan ya. Jadi ibu-ibu jangan lupa yang di rumah, yang di sini nanti hari Kamis tetap ada persekutuan, ada doa. Betul, ya. Jangan kira libur ya, enggak ada ya. Kita tetap ada persekutuan.
Ya, ibu-ibu kita akan mengakhiri ya. Kurang lengkap kalau kita belum terima berkat. Berkat Tuhan Ya. yang nanti akan disampaikan Ya. oleh Limutse ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang kekal, kelimpahan anugerah dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibu silakan duduk. Silakan duduk. Ya, doa teduh ya. Kita akan mengakhiri sampai ketemu ya Kamis depan. Tuhan memberkati.